Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di kesempatan saat ini, yaitu kita dalam rangka yaitu Hosan atau obrolan santai, di mana pada malam hari ini ya, obrolan santai daripada Yayasan Miftahul Mahabbah Nawawi. Alhamdulillah pada saat ini kita ditemani oleh dua narasumber kita. Mungkin boleh kenalan dulu. Antum? Nama saya Muhammad Faisal. Umur juga? Umur juga. Umur saya masih 19 tahun. Takutnya dari umurnya berapa? 19 tahun nggak dibalik itu. Ketuaan kalau dibalik. Ketuaan. Terus rumah saya di perumahan Villa Mutiara, gitu, dekat dari Pondok Pesantren Miftahul Mahabbah Nawawi. Keseharian saya ya ngajar di Pondok Pesantren Miftahul Mahabbah. Masya Allah. Tercinta. Miftahul Mahabbah ya? Ya, Mahabbah. Pendidikan di mana? Pendidikan saya, alhamdulillah, saya telah menjalankan pendidikan setara S1 di Yaman di Universitas Al-Wasatiyah. Iya. Antum sebelum di Yaman itu di mana belajarnya? Dia memang di Pondok Miftahul Mahabbah. Di sini? Di sini. Masya Allah. Di sini. Jadi dasarnya itu betul-betul memang di sini ya? Di sini. Kemudian lanjut ke Yaman atau luar negeri ya? Ya. Antum? Kenalan dulu mungkin siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah, Ustaz. Umur saya 24 tahun sih, perkenalan. Umur saya 24 tahun. Rumah saya di Alam Pesona Wanajaya. Kalau misalnya dari perumahan Kirana terus dikit lah APW, biasanya terkenalnya sama APW. APW ya. Terus saya juga sudah menyelesaikan studi saya setara S1 di Universitas Al-Aqsa di Hadramaut. Yaman juga berarti ya? Ya. Oh berarti dua-duanya Yaman. Narasumber kita malam ini ya, atau saat ini jauh dari Yaman semuanya. Ya. Kita saat ini Ustaz, kita masuk mungkin langsung saja ke Ustaz Faisal awalan ya. Oke, siap. Kita saat ini masuk yaitu pada bulan suci Ramadan. Siap, betul. Dimana bulan suci Ramadan itu banyak kemuliaan dan keutamaannya. Kita sebagai umat Islam, Ustaz, itu apakah memiliki hubungan yang kuat atau erat dengan waktu ataupun hari? Apakah ada itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngomongin waktu di umat Islam itu benar-benar punya hubungan erat banget. Punya hubungan erat banget. Kan di Al-Quran juga ngomong, Allah nyebutin inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Allah itu nyiptain 12 bulan gitu. Yang di antara 12 bulan ada 4 bulan itu namanya bulan haram. Nah, dari ayat itu kita tahu kalau hubungan antara Islam dengan waktu itu benar-benar kuat sampai Allah mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan. Gitu. Kemudian Allah mengkhususkan juga kita nih di bulan sekarang, yaitu bulan Ramadan, penuh dengan keutamaan. Tujuannya buat apa kan? Pertanyaannya yang timbul setelah kita tahu hubungan, pertanyaannya itu tujuannya buat apa? Apa hikmah dari itu? Kenapa Allah ngekhususin waktu-waktu tertentu? Karena Allah itu tahu kita itu lemah. Allah itu tahu kita itu malas, gitu. Makanya Allah timbulin bulan-bulan yang mulia yang punya banyak utamanya. Kalau ngerjain satu seakan-akan pahalanya 10, gitu. Biar apa? Biar kita semangat, gitu. Kalau kita ibarat kata main game, Anda main game, kalau main game, di game kan ada event-event tuh. Event-event abis itu kalau yang main Mobile Legends hero-nya diubah-ubah. Tujuannya buat apa? Biar orang nggak bosan main game, gitu. Nah, di Islam Allah membuat kayak gitu tujuannya apa? Biar kita nggak bosan beribadah sama Allah.
Iya. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada penarikannya. Iya. Kalau kata orang kerja mah, dia kerja seminggu gajinya gede. Iya, betul. Apalagi sebulan gitu ya. Iya, betul. Jadi ada penariknya. Nah, Mungkin lebih lanjut. ada, kalau kita lihat ada Nabi pernah ngomong Nabi, hadis dari Nabi, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Oh, ini dalil ya? Dalilnya, Oh iya. dalilnya dari Nabi. Dari penjelasan yang tadi itu apa namanya bahwa umat Islam itu memiliki hubungan kuat dan erat ya sama yang namanya apa? Waktu. Iya, Ini dalilnya ya? dalilnya dari Nabi. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arrudu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian atau Tuhan kita itu Allah itu punya pemberian-pemberian di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu. Terus apa yang diperintahin oleh Nabi? Fata'arrudu laha. Maka sambut pemberian tersebut. Nah, cara nyambutnya berbeda-beda gitu. Ada yang intinya beribadah. Inti dari menyambut, jangan datengin diri kita ke dalam maksiat. Itu aja. Poin penting dari kita menyambut kebaikan atau pemberian yang Allah kasih. Zat. Kemudian apa namanya di bulan Ramadan itu kan apa namanya memiliki keutamaan ya. Iya. Banyak bahkan keutamaan betul. Itu di antara keutamanya apa aja itu? Salah satunya yang kita tahu di bulan Ramadan itu diturunkan kitab yang paling agung yang dijadikan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah kitab Al-Quran. Itu kan Allah sendiri ngomong di Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah itu bulan yang diturunkan di dalamnya yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran gitu. Salah satu keutamaan bulan Ramadan. Banyak keutamaan utamanya. Salah satunya mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Setiap malamnya Allah turun ke bumi, habis itu manggilin mana ada orang yang pengen kebaikan, maka sambut kebaikannya. Gitu. Tiap malam Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Jadi utama banget. Yang paling utama itu ya bulan Ramadan turunkan Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran itu termasuk mukjizat Nabi yang paling besar ya. Yang besar, betul. Baik. Apa namanya tadi Mas Antum menyebutkan hadis ya Sar? Iya. Yang tadi yang tinggal Rabbikum sampai selesai. Iya. Itu ada perkataan Nabi di situ yang mengatakan di ayyami dahrikum. Itu kan seakan-akan memberikan kesan ya terkait waktu-waktu istimewa. Nah, Di mana waktu tersebut disembunyikan. Itu ketika disembunyikan itu apa memiliki hikmah Pak? Bagaimana itu? wah betul kan. Kalau kita lihat kenapa kok Allah sembunyiin dan Allah ngasih tahu kemudian disembunyiin di mana pemberiannya gitu. Itu ada hikmahnya. Biar apa? Pertama kata Imam Mula Al-Qari di kitab Maraqatul Mafatih. Beliau nyebutin ada beberapa hikmah. Salah satunya pertama biar kita al-mubalaghah fil ijtihad li tahsilil murad kata beliau. Biar kita berusaha lebih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Allah ngasih pemberian, kita bisa berusaha. Gitu. Kayak ibarat kata anak kecil mau dikasih apaan hadiah gitu. Cuman hadiahnya nggak dikasih tahu hadiahnya apaan. Misalkan kayak puasa nih, Iya. puasa. Biar semangat puasanya kasih hadiah. Nanti THR gede ya? Iya, THR gede. Nah, itu tujuannya biar semangat kita. Sebenarnya ada beberapa hikmah lagi, cuman itu yang paling inti. Itu yang paling Iya. Jadi ada daya tarik Daya tarik. yang luar biasa ya. Betul kan. Jadi apa namanya Allah itu berarti sadar apa namanya ketika menyuruh pemerintah kepada satu perkara di situ tersimpan banyak hikmah. Banyak hikmah, betul. Hikmah banyak banget di bulan Ramadan terlebih Ya, khusus khususnya bulan Ramadan. bulan Ramadan. Apa namanya? Itu apa sih alasannya hikmah itu disembunyikan sama Allah gitu? Iya kan tadi salah satunya saya sebutin itu biar orang mubalaghah, berusaha lebih gitu. Biar semangat terus. Biar nyari. Jadi nggak cuma pilih-pilih. Kalau kita kan udah dikasih tahu, misalkan malam Lailatul Qadar di akhir bulan Ramadan, kita udah langsung ngomong, ibadahnya di terakhiran aja biar dapat Lailatul Qadar gitu. Cuman kalau langsung dikasih tahu di Lailatul Qadar di malam
di bulan Ramadan 15. berapa 15 orang bakalan ibadah di 15 dari malam bulan. pertama sampai malam ke-10 Orang ada yang ibadah. tahu-tahunya tanggal apa malam 15 penuh ya. Penuh masjid gitu. Tujuannya gitu. Kita lanjut ke Ustaz Rifki ya. Ustaz, Iya. ini kan di bulan Ramadan kan ya, apa namanya, terdapat sahur. Yang kita tahu tuh ya, kita maklumi saja ada sahur. Itu apa namanya? Apa sih hikmah sahur dulu? Sahur kan orang-orang rusak banget ya, masya Allah, sahur. Apa sih hikmah daripada sahur itu sendiri? Baik, para ulama menyebutkan di antara di dalam kitab Nailul Autar lil Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahwasanya hikmah daripada sahur itu ada dua. Hikmah daripada sahur ada dua. Yang pertama at-taqawi 'ala shaum. Yang pertama at-taqawi 'ala shaum, supaya bisa menguatkan dia berpuasa di siang harinya. Sebab ketika orang berpuasa, dia kan akan ngerasa capek nih. Dia bakal capek nih di siang hari. Yang kerja, bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang banyak tugas masak, itu kan pasti ngerasa capek. Dibantulah dengan adanya sahur supaya di siang harinya nggak ngerasa lemes lah bahasa kita ya. Itu hikmah pertama. Kemudian hikmah kedua, mukhalafatu ahlil kitab, supaya berbeda dengan puasanya orang-orang terdahulu. Sebagaimana puasa ini kan bukan khususiat keistimewaan atau ibadah yang hanya dikhususkan oleh umat Islam aja. Kan di ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu. Sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Nah, orang-orang terdahulu berpuasa sama puasa, cuman bedanya mereka nggak ada sahur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkanlah sahur supaya membedakan antara agama kita dan agama sebelumnya. Gitu. Tadi ada poin penting, Ustaz. Ini poin pertama tadi itu telah menjelaskan bahwa sahur itu untuk memberikan kuat ya kepada orang yang berpuasa. Apa namanya, sebuah anjuran yang dimana anjuran tersebut memberikan hikmah sama orang puasanya. Jadi bukan Allah aja yang nyuruh puasa gitu ya, artinya Allah juga menganjurkan sahur saja. Iya. Jadi Allah juga memperdulikan gitu Ya, puasa ini, memperhatikan hamba-hambanya lah gitu. Bukan hanya nyuruh, tapi dibantu juga gitu, membantu juga, mensyariatkanlah sesuatu melalui Nabi Muhammad SAW. Terus yang keduanya, Ustaz, tadi yang berpuasa itu bukan orang-orang Islam saja ya, orang-orang ahli kitab juga berpuasa. Mungkin ahli kitab itu siapa? Nah, ahlul kitab ini di sebagian kitab dikatakan ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani. Nah, tapi pada faktanya ternyata bukan orang Yahudi dan Nasrani doang toh yang puasa. Banyak agama-agama sekarang yang melaksanakan puasa gitu ya. Banyak, bahkan puasa mereka kadang ekstrim. Bisa 24 jam puasanya. Iya, bisa 24 jam. Bersyukur makanya agama Islam ini puasanya cuma 12 jam. Iya, 12 jam setengah hari. Di Indonesia 12 jam. Di Indonesia 12 jam. Jadi mereka juga puasa, sebagaimana kita puasa juga. Iya. Cuman perbedaannya adalah sahur ya. Iya, benar sahur. Terus Ustaz Rifki, terus kemudian kan itu dalam sahur itu ada dalam kitab-kitab fikih sering kita nemuin ya. Iya. Ada yang mengatakan lafadznya itu adalah sahur, ada juga yang mengatakan lafadznya suhur, ada sahur bil fathi sin dipatahkan sinnya, ada suhur didomahkan sinnya. Iya. Itu apakah ada perbedaan apa sama aja, Bu? Nah, jadi disebutkan di dalam hadis kan tasahharu fa inna fis suhuri barokatan. Fa inna fis suhuri barokatan. Nah, disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj punya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ini syarah dari kitab Minhajut Thalibin. Beliau mengatakan bahwa as-sahur bi fathisin al-ma'kulu fi waqti sahar. Sesuatu yang dimakan pada waktu sahar. Jadi Itu sesuatunya kalau sahur ya? Iya, kalau sahur pakai fathah, pakai sinnya dipathahin. Nah, kemudian kalau misalnya bidom misin, jadi suhur itu al-aklu hina izin, al-aklu fi waqti sahar. Jadi aktivitasnya itu loh,
aktivitasnya. Nah, kebanyakan riwayat itu menggunakan fathus sin. Riwayat itu difathahkan sinnya. Cuman wakila aswab bidommiha. Yang benar kata Imam Khatib Syarbini ini didomahkan as-suhur, juga bukan as-sahur. Kenapa? Karena li'annal ajra wal barakata fil fi'li, karena pahala dan keberkahannya itu dalam aktivitasnya, bukan pada makanannya, tapi pada aktivitasnya itu. Sehingga apapun yang dimakan itu bisa menghasilkan keberkahan dan pahala, walaupun cuma seteguk air. Masya Allah. Berarti dalam sahur lagi ada apa namanya? Ada faedah ya. Kita baca sahur, baca suhur. Ya memang itu terlandaskan dari hadis Nabi ya. Tasaharu fa barokah. Jadi masya Allah, jadi ada apa namanya? Ada beberapa faedah ya. Iya, betul. Kalau dibaca sahur tadi apa namanya? Biar apa namanya? Apa makanannya? Kalau suhur waktunya, aktivitasnya. Masya Allah. Itu apa namanya? Berarti ketika apa namanya kita membaca sahur, kita membaca suhur, itu ada beberapa faedah saja. Iya. Tadi faedahnya dua. Apa Iya. Kalau misalnya kita pakai kalimatnya as-sahur, kan itu makanannya. Nah, faidah dari ini, hikmahnya ketika kita menggunakan kalimat as-sahur, itu akan nantinya itu bisa menguatkan kita di siang hari. Kalimat barokahnya itu jadi menguatkan kita di siang hari. Sebagaimana hikmah tadi yang saya sebutkan at-taqawi 'ala shaum. Nah, kalau kita pakai kalimatnya as-sahur itu bisa kalau kita pakai kalimatnya as-sahur yang artinya itu al-ma'kul, sesuatu yang dimakan pada waktu sahar, itu bisa menguatkan kita di waktu siang harinya, membantu kita di waktu siang harinya. pas kita puasa ya? Tapi kalau misalnya kita pakai domusin, ya ini as-suhur, ya ini aktivitasnya. Jadi aktivitasnya itu akan mendatangkan pahala, al-ajru was thawab. Masya Allah. Begitu, Ustaz. Pahala, mendatangkan keberkahan. Iya. Wajib. Itu apa namanya? Sahurnya kira-kira apa yang dianjurkan? Apakah makan? Kalau misalnya nas hadis, kalau misalnya guru kita pernah nyebutin sebenarnya nas hadis apa namanya nggak ada kekhususan nas hadis gitu untuk sahur. Cuman kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang disebutkan, kalau misalnya sesuatu yang dimakannya mungkin bisa jarhatun minma, seteguk air, atau di sebagian hadis juga ternyata disebutin ni'ma suhuril mu'min at-tamru. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga, bahwa sebaik-baiknya yang dimakan pada waktu sahur adalah kurma gitu, adalah Kayaknya kita enggak. Kurma itu bukan sebagai sahur kayaknya. Iya, makanya paling abis makan baru makan Iya. kurma. makan kurma. Pertama kita apa sahurnya? Omelet, Iya, nasi, dimakan lah gitu ya. Iya. Ya paling kagak mah kita makan satu gitu ya. Iya. Satu. Itu membuat pemanisnya ya. Yang penting Kalau amalin bagi orang hadis, yang gitu. ngudut, Iya. kan biasanya yang ngudut tuh habis makan sahur baru ngudut. Iya. Sama kurma. Iya, betul. Terkait sahur itu Ustaz Rifki, kapan sih waktunya? Kan kita sahur ya, itu apa namanya, biar dapat pahala. Ya kalau kita nggak tahu kan waktunya kapan, mungkin nggak dapat pahala ya. Itu kira-kira waktu sahur dimulai kapan? Nah, kalau waktu sahur para ulama menyebutkan itu di pertengahan malam, itu udah masuk waktunya ya. Dimulai dikatakan masuk waktunya sahur, artinya ketika kita makan di waktu itu udah bisa dapat pahala atau keberkahannya itu di pertengahan malam lewat. Ya mungkin jam 12 lewat lah gitu ya, setengah satu, jam 1 dan seterusnya sampai masuknya waktu subuh, sebelum masuknya waktu subuh. Nah, ketika kita makan, jika kita katakanlah misalnya kita makannya jam setengah 1, nah itu udah dapet tuh apa namanya keberkahan daripada sahur, artinya dapat pahala dan ganjaran dari Allah. Cuman sayangnya kalau kita sahurnya setengah 1 nanti lapar lagi jam 8 gitu. Makan lagi. lemes lagi. Jadi gendong. Itu. Makanya dianjurkan, Nabi SAW ini menganjurkan sahurnya diakhirkan. Jadi dapatnya dua tuh, keberkahan pahala sama keberkahan membantu dia di waktu siang harinya. Biar Nggak kuat. lemes. Gitu. Oh jadi
apa waktu dimulainya sebenarnya jam setengah satu, jam satu udah bisa Iya, ya? udah Iya. bisa. Udah termasuk sahur ya? Sahur. Berarti udah dapat pahala gitu ya? Tapi kalau ada orang sahurnya misalkan jam 10, Agak itu jam iya. 11, Agak. Itu mah makan malam, kagak disebut sahur. oh, mindo Secara itu syariat ya? ya, secara syariat. Mindo itu ya? Nah. Karena mungkin pas dia buka belum makan ya? Makannya kolak doang ya? Iya, betul. Habis Iya. terawih nggak keburu ngantuk tidur. Iya. Bangun jam 11. Ya, Makan. Dia kira mau udah sahur, padahal itu bukan Sahur. Oh iya. Jadi kalau jam 1 itu sudah termasuk sahur ya. Iya, Hanya betul. saja mungkin faedahnya dapat pahala saja, tapi Iya. kalau untuk buat dia puasa besok mungkin enggak ya. Enggak semua orang gitu. Enggak semua orang, tapi Mungkin ada yang yang bisa semua orang. Iya. Tapi kalau sahur jam 3 dia dapat tuh dua Iya, manfaatnya. Iya. Ya pahala dia dapat, kekuatan juga sama Iya, dapat. betul. Tapi itu tergantung juga ya. Iya, Tergantung tergantung lagi. juga, tergantung. Ada Jadi, orang jam 12 udah lapar lagi. Aduh. tergantung kebiasaan masing-masing sih. Itu mah kita banget ya, pas SD ya. Puasa bukanya jam 12, puasa dulu. Ya masa ilok aja udah segede kayak gini masih buka jam 12 kan. Waduh. Kemudian terkait keutamaan sahur sendiri itu. Keutamaan. Kalau keutamaan sahur sama seperti yang udah kita sebutin sebelumnya, bahwa keutamaan sahur ini diantaranya ya tadi sama kayak apa namanya, kayak hikmah tadi, diantaranya supaya diberikan ganjaran dan pahala, walaupun sahurnya dengan seteguk air itu akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Itu keutamaan pertama. Kemudian yang kedua, didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di sini di dalam hadis, as-suhuru barokatun, bahwa sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu, jangan ditinggalin, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, walaupun di antara kalian itu cuman sahur dengan seteguk daripada air. Iya. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang sahur. Nah, kalau misalnya solawat atas Allah, kita udah pernah sering belajar nih kalau santri nih. Solawat atas Allah adalah rahmat. Solawat atas malaikat adalah doa. Bukan apa namanya? Istighfar gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah dan juga mendapatkan istighfar dari para malaikat. Masya Allah. Itu meskipun seteguk air ya. Betul. Sama. Berarti kalau sahurnya banyak itu gimana? Wah, itu udah bukan, udah apa ya, sama aja sih. Sama aja. Maksudnya seteguk air itu dapat tadi pahala ya, apalagi pahala banyak kali. Sama, dari segi pahala sama aja. Sama aja ya. Cuman bedanya di segi at-taqawi ala shaum. Ini faedah yang ketiga, membantu dia di siang harinya. Mungkin kalau misalnya dia sahurnya banyak, dia bisa lebih semangat kali aja di siang harinya gitu. Terlebih kalau orang-orang yang bekerja berat di siang harinya. Tapi kalau misalnya dia sahurnya cuma seteguk air, dia bakal lemes juga, kasihan gitu, kayak modelan kerjanya kuli atau kerja di pabrik atau kayak dan lain sebagainya. Berarti penting banget nih kita sahur ya. Sahur itu penting banget. Jangan sampai ditinggalin. Kemudian kita lanjut lagi ke Ustadz Faisal ya. Ini Ustadz, kita terkadang menemukan ya fenomena orang itu sering mengatakan begini, tiba-tiba Ramadan. Ramadan Oh, ya. itu ada nyanyinya. Terus kemudian dari minggu ke minggu kan, tiba-tiba Jumat lagi. Iya, betul. Pokoknya ngomongin tiba-tiba. Sampai sekarang Ramadan itu Kerasa ada tiba-tiba. orang yang mengatakan tiba-tiba Ramadan gak terasa, baru kemarin Ramadan, sekarang Ramadan. Itu perkataan seperti itu bagaimana itu? Dianggap positif apa negatif sih? Ya, sebenarnya jawaban itu banyak sih ya, banyak. Dan juga omongan kayak gitu banyak, ada nyanyian tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Bahkan Ramadan. ada nyanyian juga kan ya? Iya. Tiba-tiba Ramadan. Iya, dipleset-plesetin gitu. Kalau kita lihat nih, kenapa kok bisa orang kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan ngomong kayak gitu, tiba-tiba ngerasa diri dia, kok kayaknya waktu berlalu yang ada pada diri dia kok cepet banget gitu. Mohon maaf nih, bukan bertujuan menyinggung seseorang, tapi bisa muncul perasaan kayak gitu ketika dia pertama enggak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, seakan-akan dia hidup waktunya itu udah jalan aja gitu, nggak aja. Yang kedua, nggak ada keimanan dalam hati dia ketika orang ngomong kayak gitu.
Dan ini makanya sesuai dengan hadis Nabi. Nabi nyebutin salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah zaman terasa dekat, waktu terasa dekat. 1 tahun terasa kayak 1 bulan, 1 bulan terasa kayak 1 minggu. Nabi kan ngomong, la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai yataqarabaz zamanu, waktu itu menjadi dekat gitu. Fatakuna as-sanatu ka syahrin, seperti apa, sampai 1 tahun itu kayak 1 bulan, sampai seterusnya, itu kata hadis Nabi. Terus kata ulama nyebutin salah satunya di kitab Talid wa Tarif karangan Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau nyebutin makna yataqarabuz zaman, makna berdekatnya zaman. Beliau nyebutin di situ ada beberapa qaul. Cuman nyebutin pertama kali, ucapan pertama itu adalah sebab apa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Bisa waktu terdekat? Karena fasadu halin nas, rusaknya keadaan manusia. Gitu. Itu kita kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan goflah dan kebanyakan lalai. Jadi nggak ngerasa kalau waktu-waktu dia itu ada. Itu udah hidup semau di kita aja. Itu tanda-tanda kiamat juga ya? Tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Kayak gini nih. Ya tiba-tiba lebaran ya? Ya, iya. Ya, padahal kemarin baru aja kerasa masuk Ramadan. Iya. Pas besok Lebaran. udah lebaran baik rasanya. Gitu. Iya. Satu sisi positif, satu sisi ada negatifnya. Negatifnya itu salah satu ciri-ciri kiamat. Positifnya ada ulama mengatakan mana berdekatan zaman itu adalah waktu yang dia pakai, yang misalkan tadi pekerjaan yang bisa dikerjain dalam waktu 1 bulan. Sebab ada teknologi terbaru muncullah buat ngebantu pekerjaan ini jadi bisa dikerjain jadi 1 minggu misalkan. Jadi ada positif, ada negatif. Ini ada positif negatif. Nah, iya, tafsiran Beda ulama. lagi kalau ngomongnya tiba-tiba nikah. Nah, itu Kemarin beda baru lagi. belum nikah, sekarang nikah. Beda lagi gitu Beda ya. lagi, itu bukan berkaitan dengan waktu. Positif banget ya. Itu bukan berkaitan dengan waktu. Positif. Positif banget ya. Positif. Seneng kan? Antum bilang begitu nggak? Belum. Oh belum ya? Antum yang Oh, saya kali. Iya. Oke. Itu apa namanya, pensyariatan puasa itu ya? Apa itu pensyariatan puasa? Pensyariat puasa maksudnya gimana? Jadi kita disuruh puasa Allah itu Tujuannya kalau kita lihat tujuannya itu udah jelas banget di Al-Quran kan, kutiba alaikum. Nah, sampai-sampai kan ketika satu perang tuh ya, perang besar itu perang Badar ya, Iya. yang dimana umat muslimin berapa tuh jumlahnya? 313 ya. 313 di Sementara perang Badar. orang kafir banyak tuh kan ya, ribuan, tapi menangan ya. Menang. Ketika orang-orang muslim itu dari sahabat senang, berbahagia dengan menangnya perang itu. Terus kemudian Nabi mendengar, kata Nabi, ini perang masih kecil, ada perang gede, yaitu puasa. Sampai-sampai Nabi bilang begitu. Yaitu jihadun nafas gitu. Jihadun nafas. Kalau kita lihat emang itu ucapan Nabi, meskipun ada ulama yang ngomong ucapan Nabi itu dhaif atau bukan ucapan Nabi, tapi kita lihat maknanya emang maknanya benar. Karena maknanya emang yang namanya mujahadun nafas, melawan hawa nafsu itu lebih aula atau lebih besar gitu. Tantangannya lebih besar dibandingkan kita ngelawan musuh dalam perang. Musuh dalam perang ketika kita perangin dia, sekali dia kalah, dia langsung kalah gitu, langsung kabur, nggak berani merangin kita lagi. Tapi kalau nafsu, dia kalah, dia balik lagi nyerang kita nanti. Tuh. Jadi makanya Nabi raja'atum min jihadil asghar, dari jihadil akbar. Seakan-akan di situ ada jihad yang kecil, ada jihad yang besar. Nah, jihad yang besar itu mujahadah lawan nafas, itu melawan hawa nafsu. Salah satu perantaranya itu kita berpuasa. Gitu. Makanya salah satu di syariat, alasan disyariatkan nyebut puasa atau siam itu adalah biar kita kuat untuk melawan hawa nafsu. Kita udah lumayan nih ngobrol lama ini. Ya. Gak kerasa ya? Udah kerasa. Ngomong gak kerasa, Udah tapi gak kerasa ya. Ada manfaat. Ada manfaat. Nah, Kita gitu. ngobrol ilmu ya. Ngobrolin ilmu. Sampai setengah jaman ya. Iya. Masya Allah. Mungkin kita closing statement aja. Oke. Mungkin dari Ustaz Rifki. Baik, karena saya ngebahas berhubungan dengan sahur ya, jadi
bahwa sahur, ketahuilah bahwa sahur itu terdapat keberkahan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk sahur walaupun cuma seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk air, karena manfaatnya banyak, keberkahan, didoakan malaikat, yang mana jumlah malaikat kita nggak tahu, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Kemudian diantaranya supaya bisa membantu kita di siang harinya, terlebih ketika kita melakukan aktivitas berat gitu. Kalau bisa sahurnya jangan hanya seteguk air, dan setelah sahur sangat ditekankan untuk tidak tidur, menunggu waktunya masuk subuh. Itu setelah sahur ya? Karena biasanya habis waktu sahur ngantuk-ngantuknya kita nih gitu. Tidur 12 ya? Makanya itu, mungkin itu dari yang saya sampaikan, mungkin itu aja. Dari Anton, Ustaz. Oke, dari saya intinya aja, kalau kita ini umat Muslim itu emang berkaitan, sungguh erat kaitan kita sama waktu fadilah. Jangan sampai kita sibukin diri kita dengan kesibukan yang lain, kita tinggalkan sesuatu yang utama, yang fadilah gitu. Jangan sampai kita cinta ke waktu-waktu yang orang kafir buat, kita event-event yang orang kafir buat, kita nggak cinta sama event-event yang Tuhan kita sendiri buat gitu. Jangan sampai kita ngerasa waktu kita ini bentar banget, nggak ada keberkahan gitu. Mungkin itu aja, saya. Begitu pemirsa, yang tadi yang disampaikan oleh pemateri kita ya berdua sangat luar biasa. Itu berkaitan dengan Ramadan ya, yang mungkin nggak terlalu banyak yang kita sampaikan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan kembali ya terkait ini osan atau obrolan santai daripada Pondok Pesantren Miftahul Mahabbah Nawawi. Nantikan tayangannya nanti yang akan datang. Saya sebagai moderator pada kesempatan ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.